Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisi-kisi ujian praktik pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sekolah Dasar tahun ajaran 2020-2021. Simak videonya dari awal sampai akhir. Adapun kompetensi dasar ujian praktik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar ada dua aspek. Aspek yang pertama yaitu Al-Quran, aspek yang kedua yaitu tentang fikih. Berikut penjelasannya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu aspek Al-Quran. 4.2.1 melafalkan Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. 4.2.1 melafalkan Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil dengan tartil. 4.1.2 menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat At-Tin dan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. 4.1.1 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan lancar. Adapun indikator soal dari aspek Al-Quran yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat An-Nas, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fil, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3, atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Maksudnya, dari sekian Quran surat ini, nanti gurumu akan memilih salah satu surat atau ayat pilihan yang mana kalian harus bisa membaca, menulis, dan menghafalkan. Saya ulang sekali lagi, hanya satu surat pilihan atau ayat pilihan yang akan ditentukan oleh guru, yang mana seorang peserta didik yang nantinya pada saat praktik aspek Al-Quran harus bisa membaca, menulis, dan menghafalkan surat yang dipilih. Berikut kriteria penilaian aspek Al-Quran. Membaca, penilaiannya yaitu fasih, tajwid, kelancaran. Menulis, kriteria penilaian, ketepatan huruf, kerapian dalam menulis. Menghafal, kriteria penilaian, fasih, tajwid, kelancaran. Ini adalah kriteria penilaian pada aspek Al-Quran. Kompetensi dasar yang kedua yaitu tentang aspek fikih. 4.9 mempraktikkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Indikator soal, peserta didik dapat mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. 4.10 mempraktekkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Indikator soal, peserta didik dapat mempraktekkan adzan
adzan atau iqomah dengan benar. Indikator soal, peserta didik dapat mempraktikkan sholat wajib dengan tertib, tumaninah, dan benar. Adapun keterangannya, adzan dan iqomah untuk peserta didik laki-laki. Sekolah dapat mengembangkan ujian praktek pada kompetensi dasar yang lain. Jadi, guru agama pendidikan agama Islam nantinya bisa mengembangkan ujian praktik pada kompetensi dasar yang lain yang akan dilaksanakan pada sekolah dasar. Berikut kriteria penilaian pada aspek fikih. Untuk wudhu, kriteria penilaian, gerakan, tertib, doa setelah wudhu. Nah, yang belum hafal tentang doa setelah wudhu, bisa mulai dari sekarang dihafalkan. Untuk adzan atau iqomah, ketepatan lafadz, lagu. Untuk sholat, kriteria penilaian, bacaan, ketepatan gerakan, keserasian gerakan dan bacaan, tumaninah, tertib. Ini adalah kriteria penilaian untuk aspek fikih. Tips sukses ujian praktek pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar. 1. Pelajari materi ujian praktik dengan teliti dan cermat. Nah, apabila guru sudah menentukan bacaan Al-Quran yang ditentukan, maka kalian harus siap-siap lebih awal untuk mempelajari bacaan Al-Quran tersebut. Tujuannya supaya kalian lebih siap dan harapannya bisa maksimal ketika praktik. Begitu juga dengan wudhu maupun sholat. Tips sukses ujian yang kedua, latihan secara mandiri. Kenapa latihan secara mandiri? Dengan latihan, harapannya pada saat pelaksanaan praktek bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghindari kesalahan. Tips sukses yang ketiga, optimis dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang muslim harus optimis dan sungguh-sungguh. Harapannya dengan optimis dan sungguh-sungguh, ujian praktekmu bisa berhasil dan nilainya maksimal. Tips yang keempat, bertanya atau meminta bantuan guru, orang tua, atau teman apabila terkendala materi ujian praktik yang belum dipahami. Nah, ini penting. Kalau tidak paham, segera bertanya. Kepada siapa? Kepada guru, kepada orang tua, atau teman. Kalau diam saja, nanti bisa berakibat tidak paham dan bisa salah melakukan praktek itu sendiri. Maka dari itu, kalau tidak paham, segeralah bertanya. Yang terakhir, tips sukses ujian praktek, berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Demikian kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran pendidikan agama Islam sekolah dasar tahun ajaran 2020-2021. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.